Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Juliana Putri Kedamaian Zebua dari kelas AKP 5B dengan NIM 1905 1510 54. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran dari Snack Aeju yang diusulkan oleh saya sendiri dan rekan saya Sada Ukur Eroki Purba. Nah, langsung saja. Oke, pengertian dari strategi pemasaran. Menurut Coach tahun 2008, ia menulis bahwa strategi pemasaran itu merupakan keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar. Ia menambahkan bahwa strategi ini bertujuan untuk memuaskan konsumen dengan cara membangun kombinasi dari campuran pemasaran. Campuran yang dimaksud terdiri dari produk, distribusi, promosi, serta harga. Secara singkat, strategi pemasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh penjual dalam memasarkan produknya sehingga produk tersebut dapat diterima dan menjadi produk yang digunakan oleh masyarakat dan sehingga mendapatkan laba yang memuaskan. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek yang menjadi dasar pengembangan dari strategi pemasaran. Nah, dalam pengembangannya sendiri ada beberapa berdasarkan dari sudut pandang. Yang pertama kita akan membahas tentang strategi pemasaran berdasarkan dari sudut pandang penjual. Maka aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama adalah produk yang bermutu. Nah, penjual harus merencanakan menyajikan produk yang bermutu kepada pelanggan sehingga produk tersebut dapat diminati dan akan terus-menerus digunakan oleh pembeli karena mutunya yang mampu bersaing ataupun kualitasnya yang lebih baik daripada para pesaingnya. Nah, yang kedua adalah harga yang kompetitif. Selain produk yang bermutu, seorang penjual harus mempertimbangkan produk tersebut memiliki harga yang dapat bersaing di pasaran dan dapat dijangkau oleh para pembelinya atau pelanggan yang ditargetkan oleh si penjual. Yang ketiga adalah tempat yang strategi. Tempat merupakan salah satu hal yang paling penting juga untuk diperhatikan oleh penjual. Karena jika suatu tempat tersebut susah dijangkau oleh pembeli, maka strategi pemasaran kita akan gagal karena para pembeli tidak mengetahui dan tidak mengenal bahwa kita menjual produk tersebut di tempat tersebut dan mereka memiliki hambatan untuk mengaksesnya. Jadi akan lebih baik kalau kita sebagai penjual akan memiliki suatu tempat yang strategis yang mudah diakses oleh para pembeli. Nah, yang keempat adalah promosi yang gencar. Promosi merupakan salah satu cara yang paling penting dilakukan dalam strategi pemasaran. Karena promosi sendiri merupakan proses pengenalan dari produk kita kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat menerima produk tersebut. Produk tersebut laku di pasaran dengan melalui promosi-promosi. Nah, promosi sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dari sosial media maupun dalam hal mulut ke mulut dengan memasarkannya dengan orang-orang terdekat yang kemudian akan di-share ke orang lain. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang strategi pemasaran dari sudut pandang pembeli. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan ini, maka pihak penjual akan menghasilkan produk yang bermutu. Karena pihak penjual harus mensurvei apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Oleh karenanya, maka penjual harus dapat setidaknya memenuhi 80% dari kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut. Yang kedua adalah biaya pelanggan. Ini berkaitan dengan harga yang kompetitif yang ditawarkan oleh penjual. Sehingga nanti pembeli dapat membandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya terhadap penjual yang satu dengan penjual yang lain. Ini sangat penting diperhatikan oleh penjual. Yang ketiga adalah kenyamanan. Kenyamanan ini berkaitan dengan tadi yang saya katakan dengan tempat yang strategi, yang mudah diakses. Apabila di dalam produk yang ditawarkan penjual dalam mengaksesnya sendiri, pembeli mengalami hambatan atau merasa tidak nyaman baik dalam segi transaksi ataupun dalam pengiriman, maka
itu akan menurunkan nilai dari produk yang ditawarkan oleh si penjual. Yang keempat adalah komunikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, promosi merupakan salah satu hal yang sangat penting diperhatikan oleh penjual. Karena promosi merupakan salah satu komunikasi yang penting untuk terhubung dengan pembeli. Sehingga promosi yang baik maka akan menimbulkan komunikasi yang baik juga dengan pembeli. Dari beberapa sudut pandang di atas dapat disimpulkan aspek-aspek yang mendasari pengembangan strategi pemasaran itu sangat berhubungan, baik dari sudut pandang penjual maupun sudut pandang pembeli. Sehingga kedua sudut pandang tersebut digabungkan, maka akan menghasilkan suatu strategi pemasaran yang luar biasa dan kemungkinan besar akan memungkinkan penjual dapat mencapai target penjualan yang dia kehendaki. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana saja aspek-aspek tersebut sudah kami laksanakan di dalam proses strategi pemasaran Snack IG ini sendiri. Oke, yang pertama, kita mulai dari kebutuhan pelanggan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita awali dengan memahami pasar kita sendiri. Nah, kami sendiri sudah melakukan survei pasar dan menargetkan pelanggan. Nah, pasar yang kami survei adalah lingkungan sekitar kami, baik di lingkungan saya sendiri di daerah perkuliahan, di daerah kampus USU dan sekitarnya, serta di daerah rekan saya di daerah Tembung, maka kami sudah mensurvei bahwa target pelanggan kami itu teman-teman terdekat maupun tetangga-tetangga sekitar serta anak-anak maupun orang tua yang ada di sekitar kami, dan itu sudah kami laksanakan dan kami sudah mendapatkan survei yang baik dan hasil yang baik. Yang kedua adalah menyediakan varian rasa yang beragam sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi kami di Snack IG ini menawarkan varian rasa yang beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah harga terjangkau dengan tawaran diskon yang menarik. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh pelanggan karena diskon itu merupakan salah satu hal yang menarik bagi seorang pelanggan. Bahkan bagi diri saya sendiri, diskon itu cukup menarik perhatian saya. Oke. Yang keempat adalah menyediakan fitur-fitur yang dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Nah, seperti yang kami telah mencoba untuk mencoba dengan membuat pembaharuan baik dalam produk kami seperti yang ada di gambar sebelah ini. Kami juga menawarkan apabila produk kami itu digunakan untuk perayaan-perayaan ulang tahun dari teman-teman yang memesan produk kami. Seperti yang tertera di gambar di samping, pizza mini kami itu bisa dijadikan suatu produk yang mini untuk merayakan suatu ulang tahun yang bersifat private dan sangat cocok untuk kantong mahasiswanya. Oke, selanjutnya adalah pelayanan yang baik serta ramah. Kami selalu mengutamakan pelayanan yang baik dalam segi chat maupun secara langsung kepada pelanggan kami, karena pelayanan yang baik dan ramah akan meningkatkan rasa kepercayaan dari si konsumen sendiri. Nah, yang terakhir adalah pengiriman tepat waktu dan sesuai dengan pesanan. Nah, gimana kita ketahui bahwa kita sangat membutuhkan yang namanya pengiriman yang tepat waktu. Karena apabila pengiriman yang lambat dan tidak sesuai dengan janji si penjual, maka konsumen akan merasa kecewa dan tentu saja memilih untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan pihak kita. Oleh karenanya, kami telah melaksanakan itu dengan jadwal yang memungkinkan untuk pengiriman yang tepat waktu dan sesuai dengan pesanan sendiri. Oke, yang kedua adalah setelah kami mensurvei dari keinginan dan pasar pelanggan, kami harus menghasilkan yang namanya produk bermutu. Di mana untuk menjamin produk kami bermutu, yang pertama adalah menerapkan K3LH dan menjamin higienitas selama proses produksi. Di mana selama kami memproses produk-produk kami, baik pizza mini maupun donat kentang, kami menerapkan K3LH dan kami jamin bahwa produk kami itu memiliki higienitas yang tinggi. Yang kedua adalah menggunakan bahan-bahan yang memenuhi standar. Kami tidak menggunakan bahan-bahan yang murahan, tetapi kami menggunakan bahan-bahan yang memenuhi standar yang layak untuk dikonsumsi. Karena itu juga akan mempengaruhi dari cita rasa yang akan kami
hasilkan. Yang ketiga adalah pengemasan menggunakan kotak kertas untuk menghindari penggunaan kotak plastik. Nah, yang keempat adalah produk bermutu dengan harga terjangkau. Nah, selain hal-hal yang sudah kami laksanakan tersebut, ada pun strategi yang akan kami rencanakan lainnya adalah yang pertama adalah meningkatkan kualitas pengemasan produk dengan tampilan yang lebih menarik. Jika selama ini kami menggunakan kotak yang kami beli, maka kedepannya kami merencanakan akan memberikan suatu aksen yang ciri khas dari snack Aiju sendiri, baik itu stiker atau apapun nanti kami akan merencanakannya. Yang kedua adalah meningkatkan mutu produk secara terus-menerus dengan mempertimbangkan kritik dan saran dari konsumen kami. Oke, yang ketiga adalah promosi yang gencar. Nah, kami sendiri untuk promosi sendiri, kami telah membuat akun Instagram sebagai salah satu akses dari pembeli kami. Kenapa kami memilih Instagram? Karena Instagram saat ini merupakan salah satu platform yang banyak digemari oleh kalangan muda. Yang kedua adalah memperkenalkan produk ke orang-orang terdekat. Yang ketiga adalah memposting iklan produk secara teratur untuk open order. Nah, yang keempat adalah menampilkan postingan tentang testimoni produk, serta mengajak pelanggan untuk ikut serta memasarkan produk. Nah, di sini kami menggunakan teknik-teknik promosi yang dari mulut ke mulut. Artinya kami ketika ada pelanggan yang membeli, kami mengharapkan ada feedback dari pelanggan untuk ikut serta dalam memasarkan produk kami sendiri. Nah, selain itu, selain yang sudah kami laksanakan, kami memiliki rencana strategi di masa depan. Yang pertama adalah memasarkan produk melalui aplikasi Gojek, Grab, Shopee Food untuk mempermudah pembeli dalam mengakses, sehingga pembeli dapat mengetahui jarak maupun harga yang ditawarkan kepada mereka. Yang keempat adalah memperluas pasar penjualan, yaitu tidak hanya di sekitar kami akan mencoba untuk tempat-tempat yang lain yang berpotensi sebagai pasar kami. Nah, selanjutnya adalah untuk kepuasan pelanggan. Nah, untuk strategi pemasaran sendiri, untuk pengembangannya harus memperhatikan kepuasan pelanggan. Yang sudah kami laksanakan diantaranya adalah menjamin mutu produk hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, ini merupakan hal yang harus diperhatikan. Artinya ketika sampai di tangan konsumen, produk yang kami pasarkan itu harus memenuhi kualitas yang sesuai. Yang kedua adalah menjamin keamanan transaksi dengan konsumen. Nah, transaksi sendiri sangat penting dalam proses penjualan, karena jika transaksinya kacau atau konsumen kecewa dengan jumlah uang yang dibayarkannya atau tidak sesuai, maka akan mengakibatkan konsumen tidak akan lagi melanjutkan kerjasama dengan kita. Yang ketiga adalah memasarkan produk dengan cita rasa yang diharapkan konsumen. Artinya, dengan tadi menjamin produk yang bermutu, maka kami menawarkan produk yang bermutu dengan cita rasa yang diharapkan oleh konsumen. Yang keempat adalah membuka ruang bagi konsumen dalam memberikan kritik maupun saran untuk pengembangan dari produk yang kami hasilkan. Nah, seperti yang dapat kita lihat sendiri, kami sudah melaksanakannya dengan menjual produk pada konsumen kami, sehingga dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa kami tetap ramah dan memberikan yang terbaik untuk konsumen kami. Selanjutnya ini merupakan jurnal kami dalam perjalanan kami dalam menjalankan produk snack Aiju ini. Mulai dari donat kentang yang kami produksi, pizza muni yang kami produksi, serta pengemasan yang menggunakan kotak yang baik. Selanjutnya adalah pengiriman langsung kepada pelanggan. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang sudah kami laksanakan dan sudah kami terapkan di dalam strategi pemasaran kami. Nah, sekian saja yang dapat saya jelaskan tentang strategi pemasaran dari produk snack Aiju. Harapan saya ke depannya produk ini akan menjadi produk yang dapat diminati oleh seluruh pelanggan dan akan selalu berkembang. Saya Juliana Putri Kedamaian Jebua, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.